Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh,
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Berfirman Bapa, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita masuk kitab Sefanya, saya langsung pasal 2 ayat 1-3 saja. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu, kitab Sefanya adalah kitab Nabi ke-9 dari 12 Nabi kecil. Hanya 3 pasal, pendek seperti Nabi kecil yang lainnya. Pesan inti dari kitab Sefanya ada 2. Pertama, nubuat bahwa hari Tuhan segera tiba. Pada hari itu Tuhan akan menghukum semua orang-orang berdosa. Tetapi orang yang rendah hati dan taat kepada Tuhan akan terhindar dari hukuman. Nubuat ini tergenapi pada tahun 587 sebelum Masehi ketika Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar dan umat Yehuda dibuang ke Babel. Kedua, Tuhan akan membentuk umat baru yang hidup benar dan bersukacita dalam kemenangan iman. Mereka dipulihkan, karena itu mereka akan menyembah Tuhan di Yerusalem. Bangsa-bangsa lain pun akan melihat betapa diberkatinya mereka oleh Tuhan. Nubuat-nubuat Nabi Sefanya ini disampaikan menjelang Raja Yosia naik tahta di Yehuda. Raja Yosia memerintah pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Dan 2 raja sebelumnya, Raja Yosia yaitu Manasye dan Amon. Keduanya berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka suka meniru berbagai kebiasaan buruk dari bangsa Asyur. Akibatnya umat Yehuda pun yang mereka pimpin ikut-ikutan cara hidup seperti itu. Bangsa kafir. Mereka meniru mulai dari pakaiannya sampai penyembahannya. Umat Yehuda dibolehkan menyembah bintang-bintang. Mereka juga menyembah dewa Baal dan dewa Milkon. Dalam kondisi umat yang demikianlah Sefanya memberikan pesan yang jelas. Umat Yehuda dan para pemimpinnya mesti bertobat. Mereka mesti berbalik kepada Tuhan. Sebab jika tidak, maka murka Tuhan akan dijatuhkan.
Pesan Sefanya ini disambut oleh Raja Yosia ketika melakukan reformasi keagamaan di Yerusalem pada tahun 621 sebelum Masehi. Kisahnya dicatat dalam 2 Raja-Raja 23. Oleh Raja Yosia, berbagai dewa asing disingkirkan. Kitab Taurat yang ditemukan digunakan kembali. Umat Yehuda, umat Tuhan didorong untuk hidup sesuai dengan isi hukum Taurat. Namun sebelum reformasi yang dimulai oleh Raja Yosia diikuti oleh seluruh umat, dia terbunuh dalam pertempuran di Megiddo oleh tentara Mesir pada tahun 609 sebelum Masehi. Akibatnya umat dan para pemimpin yang menggantikan Yosia murtad kembali. Mereka kembali dengan cara-cara hidup yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan. Menurut Sefanya, sikap ini menunjukkan bahwa umat Yehuda tidak sungguh-sungguh melakukan reformasi keagamaan. Raja Yosia yang memang sungguh-sungguh, tetapi bawahannya dan umat bersikap acuh tak acuh. Mereka terlibat dalam reformasi bukan karena kesadaran pertobatan sungguh, melainkan karena perintah raja. Karenanya ketika Raja Yosia sudah tidak ada, mereka tidak patuh lagi. Mereka acuh tak acuh, bahkan mereka kembali ke cara hidup yang lama. Itu sebabnya Sefanya di pasal 2 ayat 1-3 memperingatkan umat Yehuda akan sikapnya itu. Sefanya mengajak mereka agar bersemangat dan berkumpul di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, maka murka Tuhan yang menyala-nyala akan menimpa mereka. Tuhan mesti dicari dengan kerendahan hati. Hukum-hukumnya mesti dilaksanakan, ditaati. Keadilan mesti ditegakkan. Dengan demikian, umat Tuhan akan terlindung dari murka Tuhan. 3 hal mesti direnungkan. Yang pertama, sikap acuh tidak acuh adalah dosa. Seringkali kita menganggap enteng hal ini. Pada umumnya orang menganggap bahwa dosa hanya ketika manusia melakukan kejahatan. Kita diingatkan oleh perikop ini bahwa sikap acuh tidak acuh juga adalah dosa. Dosa tidak dimulai ketika manusia berbuat jahat saja, melakukan perbuatan jahat saja. Dosa sudah terjadi ketika manusia tidak berbuat apa-apa atau masa bodoh. Jadi sikap malas itu dosa, acuh tak acuh itu dosa. Dosa di mata Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 14-30, Yesus mengajar tentang perumpamaan talenta. Hal itu menunjukkan hal yang sama. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa orang yang menerima 1 talenta dihukum. Kenapa dia dihukum? Bukan karena mencuri talenta, melainkan karena tidak mengembangkannya. Artinya dia tidak mengerjakan tugasnya. Artinya dia acuh tak acuh dengan tugasnya. Akibatnya dia dihukum berat. Jadi orang percaya tidak boleh malas. Orang percaya tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Mesti antusias dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kesempatan dari Tuhan ada batas waktunya. Tuhan itu maha kasih, dia panjang sabar, tetapi ingat kesabaran Tuhan ada batasnya. Bapak Ibu, dalam bagian ini kita melihat bahwa murka Tuhan menyala-nyala. Tuhan marah sekali. Kenapa? Sebab ketika Raja Yosia sudah melaksanakan reformasi selama 11 tahun, tidak dilanjutkan oleh umatnya. Jadi niat bertobat yang sungguh-sungguh belum ada di kalangan umat. Justru yang bertobat kembali murtad karena cuma ikut arus. Terhadap sikap umat Yehuda ini Tuhan memberi teguran keras. Mereka diingatkan bahwa kesabaran dan kesempatan dari Tuhan ada batasnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal ini pun berlaku bagi orang-orang percaya di masa kini. Apabila saat ini masih hidup dalam dosa, tetapi sepertinya aman-aman saja, jangan terlena.
Itu artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Tetapi jangan sampai kesempatanmu habis. Termasuk yang belum bersedia untuk melayani Tuhan, tetapi merasa kehidupannya baik-baik saja. Itu karena Tuhan masih memberi kesempatan. Jangan acuh tak acuh terhadap kehendak Tuhan. Tetapi ingat, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kesempatannya berlalu. Kesempatan dari Tuhan ada batasnya. Karena itu gunakan kesempatan yang ada untuk bertobat, mempersembahkan diri dan melayani. Jangan sampai murka Tuhan menimpa kita dan kita kehilangan kesempatan lagi. Yang ketiga, pertobatan mesti punya dampak yang baik dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Dalam bagian ini Sefanya berseru kepada umat agar mencari Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, dia juga berseru untuk mencari keadilan dan kerendahan hati. Ini berarti mencari Tuhan saja tidak cukup. Pertobatan mesti juga menunjukkan keadilan dan kerendahan hati terhadap sesama. Perlu diingat, Sefanya adalah seorang nabi yang terpandang. Dia cukup kaya karena itu apa yang disampaikannya benar-benar merupakan firman Tuhan. Dia tidak ada kepentingan pribadi. Apa yang Sefanya sampaikan bertujuan agar terjadi pemulihan relasi dalam persekutuan umat dengan Tuhan dan sesama. Ini artinya pertobatan adalah dalam bentuk pembaharuan hidup dan iman, mesti membawa dampak yang baik dalam persekutuan. Bukan hanya persekutuan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Jangan hanya kelihatan saleh karena ibadah-ibadah kita, tapi kita melakukan hal tidak baik kepada sesama. Bertobat harus disertai juga dengan perubahan sikap yang baik kepada sesama. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui perenungan kitab Sefanya 3 pasal ini. Kami diingatkan bahwa sikap acuh tak acuh itu adalah dosa. Kami harus peduli dan kami harus bersemangat terhadap kehendak Tuhan atas kami umatnya. Hidup dalam mata rohani yang terbuka seperti firman hari Minggu. Dan dengan mata rohani yang terbuka, bersemangat kami haus dan lapar akan firman-Mu. Selalu rindu akan persekutuan dan bersemangat selalu untuk bersaksi. Melalui renungan pagi ini kami juga diingatkan bahwa kesempatan dari Tuhan ada batasnya dan kami harus menggunakan setiap nafas kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau beri. Dan terus memurnikan pertobatan kami dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesama. Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kami, supaya buah-buah Roh Kudus nampak dan hidup kami serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama, karena karakter indah membangun sesama. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang pagi hari ini mengawali sepanjang minggu perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa jemaat Tuhan yang sakit, Pak Yanto yang masih dalam perawatan Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Dan bila pulang dari perawatan di rumah sakit, Tuhan juga menolong pemulihannya di rumah, sehingga Pak Yanto kuat sehat kembali. Dalam nama Yesus, apa saja yang dibutuhkan Pak Yanto untuk sehat kembali, Tuhan menyediakannya. Demikian juga Ibu Li, Tuhan juga jamah dan pulihkan, semangat kembali, dan pulihkan dari segala sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sehat bersyukur, giat beribadah, bekerja, memuliakan Tuhan, mengasihi keluarga, dan gereja Tuhan. Tuhan memberkati.